Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ilmu. Baik, teman-teman, kita hari ini ketemu dengan Mbak Mul di Universitas Esa Unggul. Hari ini kita bicara-bicara tentang master training ya Mbak. Ya. Iya. Saya mau bilang Mbak aja. Biar lebih ini ya. Oke, kita udah bahas dengan Mbak Mul tentang master training. Master training itu singkatan dari mathematics, arts, S-nya itu scientific, T-nya itu technology, I-nya engineering, dan R-nya adalah religiosity. Nah, itu adalah sebetulnya adalah puncak-puncak dari budaya yang menuju peradaban yang kita mau usung ke depannya. Ini merupakan studi peradaban sejatinya. Nah, terkait dengan itu, kita sudah jadi satu tim ingin mengembangkan dan memajukan apa yang kita namakan master training tadi di semua khalayak, di semua level tingkatan pendidikan, masyarakat luas lah, untuk bisa sama-sama kita tercerahkan dengan master training tadi. Nah, Bu Mun, coba untuk awalnya mungkin Mbak Mun bisa cerita latar belakang Mbak Mun, terus kegiatan sehari-hari yang mungkin terkait dengan dikaitkan dengan kegiatan itu dengan master training itu. Baik, saya dengan Dr. Muriel. Untuk kali ini berkomunikasi dengan Pak Hari ya. Ya, nama Pak saya Hari Samputra Agus. Ya, baik, salam kenal Pak Hari. Ya. Sangat bahagia sekali saya bisa bertemu dengan Pak Hari, di founder dari apa? Cultural TV. Cultural TV. Ya. Dalam konteks Cultural TV. Untuk saat ini saya sebagai dosen di Universitas Esa Unggul. Nah, saya sehari-hari adalah berkaitan dengan mengajar, ya kan. Kalau dosen itu kan pasti ada kegiatan mengajar, penelitian, aktivitas, segala macam, dan bikin buku tentunya ya. Saya sangat suka sekali bikin buku, berbagai hal lainnya, termasuk juga ketika kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, itu kita terjun langsung ke masyarakat, kita melihat bagaimana sih masyarakat dengan kegiatannya sehari-hari, kita bisa melihat. Nah, dikaitkan dengan yang akan kita lakukan ya kan, terkait dengan pelatihan, terkait dengan berbagai hal. Nah, itu bisa kita canangkan untuk selanjutnya ya kan, karena pelatihan sangat berperan untuk kebutuhan di dunia pendidikan tentunya ya kan, baik dunia pendidikan, organisasi dan lain-lain. Menurut Mbak Mun, kalau kita bikin acara entertainment misalnya event yang agak masif gitu, itu bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama, mengingat kebutuhan, terutama gini, kebutuhan yang kita melihat kebutuhan dari masyarakat gitu. Kita yang menentukan apa yang kita inginkan, tapi kita ada semacam diskusi atau dialog dengan masyarakat tentang kebutuhannya tentang studi peradaban ini gitu. Nah, kalau kita mengadakan FGD, menurut Bu Mun gimana? FGD ya bisa dilaksanakan dengan secepatnya, karena tergantung dari kebutuhan yang pengguna tadi. Nanti kita istilahnya juga bola dulu nih, apa sih yang mereka butuhkan dengan kegiatan kita saat ini. Jadi kita juga nggak salah memberikan pelatihan, masukan, motivasi ke lingkungan tersebut. Nah, yang kita inginkan adalah apa yang kita beri itu bermanfaat untuk mereka. Jadi nggak sia-sia mereka menerapkan, oh ternyata dengan adanya pelatihan tersebut sangat bermanfaat buat mereka gitu, dan akhirnya mereka juga mendapatkan ilmu intisari dari ilmu tersebut. Nah, itulah fungsinya dari pelatihan. Baik. Dan tadi kita udah bahas sedikit tentang misalnya kebutuhan ya secara umum, kebutuhan dari anak-anak ke sekolah SMP, SMA tentang matematik, misalnya matematika. Nanti mungkin kita akan memberikan kesempatan untuk FGD tentang matematika kreatif, mungkin juga matematika yang bisa mensolusikan solutif terhadap masalah pembelajaran matematika yang sekarang nggak selesai di negara ini gitu, untuk bisa lebih solutif dan lebih bermanfaat buat anak-anak. Contohnya, contoh seperti itu. Nah,
saya ingin naik ke yang kedua itu tentang art seni gitu ya. Ibu juga praktisi dan akademisi tentang SDM gitu. Nah, seni mengelola manusia, managing people itu juga menarik untuk kita bahas nanti ya, managing people. Terus seni kepemimpinan pastinya, kewirausahaan. Menurut Ibu gimana tentang aspek seni di keilmuan? Maksud saya seni itu adalah kita udah sampai kepada estetik suatu keindahan dalam melakukan sesuatu gitu. Maestro lah bahasa ini. Dan pendidikan kita belum pada tataran menciptakan maestro-maestro gitu. Dan jadi banyak kepada pelaku yang akhirnya tidak sampai kepada berseni dia di tingkatan itu. Gimana menurut Ibu? Kalau menurut saya memang setiap ketika kita mengajarkan suatu keilmuan itu berkaitan dengan bagaimana sih cara penyampaian yang bagus, dan seorang dosen atau guru harus punya target tentunya. Target-target tersebut yang harus dicapai, kan? Nah, ketika target tersebut dicapai, setidaknya kita bisa melihat kemampuan dari siswa atau mahasiswa kita sampai di mana tingkat kemengertian mereka berkaitan dengan ilmu. Jadi ilmu tersebut ya memang sebagai seni cara mengajarkannya ke mahasiswa dan ke siswa seperti apa gitu. Jadi seni yang harus kita supaya mereka tuh senang mengikuti pembelajaran tersebut dan nggak boring tentunya ya. Nggak berakhir di pengetahuan saja itu, tapi bagaimana mereka tadi itu riset, pengembangannya, bagaimana mereka juga mengkreat ilmu gitu ya, memberikan itu yang dikeluhkan sekarang gitu, bahwa akhirnya ya sekedar pengetahuan, tapi akhirnya nggak diberikan nggak memberikan sesuatu bagaimana yang terbaik yang bisa dilakukan, cutting edge, kemutahiran yang gitu-gitu yang mungkin kita bisa bicarakan lebih lanjut. Nah, kalau yang ketiga itu kan apa itu materi master tuh ketika scientific keilmiahan itu pasti di sini sangat inilah berpikir ilmiah, memberikan empirical studies itu menjadi hal yang mungkin bisa menjadi kekuatan kita nantinya untuk bicara tentang sesuatu hal yang kita bahas. Terus saya dari satu term yang ada di master itu Bu ya, misalnya yang teknologi pastinya ada teknologi pembelajaran. Ya, menurut Ibu teknologi pembelajaran di Indonesia khususnya atau di sini gimana teknologi pembelajaran? Kalau teknologi di universitas kita sendiri, kebetulan di teknologi Universitas Esa Unggul sudah berjalan dengan baik sih. Kalau saya lihat contohnya ketika terjadinya COVID kemarin ya kan, karena kita sudah membangun konstruknya adalah hybrid learning dan online. Jadi ketika ada COVID kemarin kita nggak masalah, karena memang sebelum COVID mungkin 5 atau 2 tahun sebelumnya kita sudah punya program e-learning. Jadi ketika dosen semua segala macam mereka sudah bisa beradaptasi dan memang sudah ada program yang telah digunakan. Jadi nggak ada kendala seperti itu. Hybrid learning. Hybrid learning ya. Kalau yang keempat, kelima adalah engineering perekayaan alam sosial. Saya lebih khusus kepada perekayaan sosial. Sekarang orang bicara tentang bagaimana mendapatkan masyarakat yang lebih beradab, lebih baik, tentang keteladanan misalnya, tentang bagaimana kepemimpinan yang bermakna, yang memberikan kebijaksanaan kepada masyarakat. Menurut Ibu gimana yang bisa kita warnai lah paling tidak dengan pelatihan-pelatihan yang kita lakukan nanti? Iya, ya tentunya memang kalau kita merujuk ke ke masyarakat tentunya, karena kita melihat berbagai segi level dari pendidikan kan beda-beda nih. Jadi kita harus melihat, kita menyampaikan sesuatu melihat dari segi pendidikan juga, terus dari segi perekonomian, semua sebenarnya harus kita lihat, kan? Jadi jangan sampai kita memberikan ketika kepemimpinan, contoh pelatihan, ini kan harus bisa melihat situasi dan kondisi yang ada. Jadi kita memaksimalkan terkait dengan pelatihan yang memang sesuai, ya kan, pada tempatnya seperti itu. Jadi pelatihan tersebut juga berkaitan dengan seorang leader juga, ya kan, karena kan di situ
setelah pelatihan mereka juga akan mengingat berkaitan dengan tadi diberi pelatihan apa ya seperti itu. Apalagi di tingkat masyarakat ya kan, mereka pasti akan mengikuti. Ya kan? Ada semacam perekayaan sosial yang kita arahkan lah. Iya, seperti itu pandangan bagi mereka. Jadi kita menempatkan ya, kita mau di masyarakat yang mana nih, menengah, apa sih, ke bawah, menengah atau ke atas. Dan yang terakhir tentang religiosity, keberagaman kita, itu juga menjadi pertanyaan gitu. Kita beragama berbeda Katolik juga pastinya saripati dan kebersamaan kita sebagai bangsa yang beragama itu menjadi hal-hal yang kita cari titik temunya, bukan sesuatu yang kita pertentangan. Jadi lebih kepada studi perdamaian, studi untuk bisa saling memahami, bukan sekedar saling tahu aja, tapi kita saling memahami dan memberikan kesadaran baru mungkin suatu saat gitu tentang Indonesia dan kepemimpinan dia dalam ranah ini gitu. Tapi akan kita bahas selanjutnya tentang keberagaman dan keberagaman kita ini. Menurut Ibu gimana tentang keberagaman bangsa kita khususnya? Karena katanya kita religius tapi korupsi masih tinggi, yang model-model sulit, ada semacam paradoks di masyarakat gitu. Intinya karena keberagaman ya, masyarakat kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi punya tujuan yang sama. Nah, dengan adanya peran serta daripada kita nih orang-orang yang memang aware terhadap masyarakat, ya kan, kita memberikan kontribusi ya dari segi pelatihan tersebut, memberikan kalau contoh kita wajib loh membela negara, karena kenapa? Tanpa adanya peran dari dukungan kita, masyarakat nggak tahu bagaimana caranya membela negara kita ketika negara kita dalam ancaman seperti dalam itu. Teknologi orang tuh ada Hizbul Watan gitu ya. Bela negara dan balik lagi ke agama. Nah, semuanya adalah berkaitan dengan ras, agama, segala macam. Kalau kita melihat di masyarakat sendiri itu sebenarnya kita aman-aman aja nih. Ya nggak ada masalah, nggak ada itu segala macam gitu. Tapi memang ada oknum-oknum kalau kita lihat ya, menghembuskan apa segala macam, membuat masyarakat merasa tidak nyaman tentunya. Nah, itulah kita sebagai tenaga dari kependidikan, pelatihan, memberikan semacam ujangan lah untuk mereka, ya kan, bagaimana caranya mempertahankan keutuhan bangsa kita agar tidak terprovokatori, ya kan, oleh berbagai hal ancaman, ya kan, terutama ancaman keutuhan untuk negara kita. Ada di Lemhanas koleksi angka. Iya, seperti itu. Itu kan peran sertanya sebenarnya mencakup semuanya, lini masyarakat. Dan kita baik yang masih sekolah SD, SMP atau SMA, mereka juga harus, atau anak-anak kuliah ya kan, mereka sudah bisa membanggakan kalau ini negara kita, seperti itu. Kalau berkaitan dengan yang tadi saya bilang, mereka tadi membela negara. Itu bagian dari pelatihan. Dan tujuannya intinya untuk berkeahlian, ada yang punya keahlian tertentu, kompeten gitu. Iya, pastinya ya Bu. Balik lagi memang sebagai leader, pemimpin ya kan, berawal dari kita nih pelatih, kita juga sebagai pemimpin, mereka juga akan mencontoh, aware ya kan, ketika mungkin sampai ke konses mereka ya, secara dalamnya. Aware, terus habis itu konses mereka ini menjadi kesadaran yang tinggi gitu. Dan solusi atau masalah-masalah yang dihadapi dalam peradaban itu kita coba ini kan secara baik gitu ya, memberikan dan juga tepat waktunya dan cepat juga kita ambil tindakan untuk melakukan pelatihan tertentu gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu kita responsif juga membuat pelatihan yang kira-kira terkait dengan event atau peristiwa tertentu. Misalnya kalau ada tentang yang tadi misalnya keberagaman, pelatihan tentang peace building misalnya, ini menarik juga buat kita lakukan. Baik Bu,
kira-kira itu yang kita ingin lakukan di master sama Mbak Mun juga dengan Mbak Kori dengan semua teman-teman yang ada di ilmu. Ilmu itu adalah coba teman-teman juga lihat di website kami www.ilmu.space. Untuk gambarannya di situ ada dua aspek yang kita kembangkan. Pertama di sektor finansial untuk teman-teman yang itu ada ICMI, Institut Kepemimpinan Moneter Internasional, dan di sektor real itu ada INRELS, Industrial Revolution Learning Society. Itu ada dua di sektor finansial dan sektor real untuk kita adakan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh kedua sektor itu untuk bisnis itu untuk teman-teman di industri ya, di industri keuangan dan industri real. Nah kalau teman-teman yang sedang belajar itu kita juga tetap akan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh teman-teman terkait dengan master ini tadi, studi peradaban yang kita coba kembangkan di sini. Saya kira itu aja dialog kita pagi ini. Mohon buat teman-teman yang ingin memberikan komentar atau memberikan saran kepada kami, kita ada IG Kultural TV di IG dan Kultural TV di TikTok. Juga bisa di YouTube juga ada Kultural TV. Terima kasih teman-teman. Semoga harinya terus bermanfaat dan berguna buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Kultural TV.